Sesungguhnya, keuangan publik itu adalah aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah di sini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai pemerintah. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Keuangan publik hakikatnya menunjuk pada dua hal, yaitu sektor keuangan yang digunakan untuk kepentingan pemangku kepentingan dalam lingkungan kuasanya, atau keuangan yang ditunjukkan pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum serta pelayanan publik. Keuangan publik dimaknai sebagai suatu bangunan arsitektur yang terdiri dari keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum, dan keuangan subjek hukum pribadi, yang masing-masing karakter hukum dan status hukum yang berbeda, yakni semakin bersifat publik akan semakin luas wewenang negara, sedangkan semakin privat akan semakin mengecil wewenang negara. Dengan subjeknya adalah seluruh objek sebagaimana yang dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Objeknya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta prosesnya adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan publik sumbernya berasal dari yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan dari BUMN atau BUMD, yang keempat denda dan sita, yang kelima pencetakan uang, yang keenam pinjaman uang, yang ketujuh sumbangan, hadiah, dan hibah, yang kedelapan penyelenggaraan undian berhadiah, yang kesembilan pinjaman program, yang kesepuluh pinjaman proyek. Dan pemilik keuangan publik adalah publik, yang termasuk kepunyaan publik ialah segala benda yang disediakan oleh pemerintah untuk dipakai dan segala benda yang secara langsung dipakai oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun, untuk membantu tugas kepala pemerintahan, maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, dan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota selaku kepala pemerintah daerah. Tugas dan fungsi Menteri Keuangan adalah mengatur keuangan publik dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi melalui kebijakan, baik fiskal yang artinya kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan kebijakan moneter yang artinya keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Supaya yang pertama, stabilitas ekonomi, artinya tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Kedua yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi.
yaitu agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pada akhirnya, pengelola keuangan publik itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan juga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada nilai rupiah terkecil, bahkan kepada yang maha memiliki segalanya. Satuan Tugas Pangan Bareskrim Polri melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap adanya temuan sejumlah kasus penimbunan minyak goreng di beberapa lokasi di Indonesia. Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan pihak yang terbukti memenuhi unsur penimbunan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal itu tertuang dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Adapun pasal 107 menuliskan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas. Perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Pada kasus minyak goreng ini, di sini mengambil kasus minyak goreng di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi pasar murah minyak goreng lanjutan untuk mengatasi kelangkaan salah satu kebutuhan pokok masyarakat itu dengan melibatkan 20 distributor minyak goreng. Kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan sejak pertengahan hingga akhir Februari 2022 itu cukup berhasil mengendalikan kenaikan harga minyak goreng yang dijual di pasaran yang berkisar 19.000 sampai dengan 22.000 per kemasan ukuran 1 kg. Pada awal tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan minyak goreng sebesar 14.000 per liter. Hal tersebut berlaku hingga 31 Januari 2022. Keesokan harinya, pemerintah mematok harga eceran tertinggi untuk 3 jenis minyak goreng per liter. Di antaranya jenis minyak goreng curah sebesar 11.000 hingga 14.000, minyak goreng kemasan 13.500 dan kemasan premium 14.000. Aturan tersebut mulai diterapkan 1 Februari 2022 dan sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun stoknya menjadi langka. Akhirnya pemerintah mencabut aturan tersebut sehingga harga diserahkan kembali ke mekanisme pasar. Akan tetapi keberadaan minyak goreng kembali muncul di pasaran dengan harga yang melambung tinggi. Dampak kasus minyak goreng. Berdasarkan kelas ekonominya, masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebesar 1 juta hingga 1,5 juta per bulan mengalami kerugian paling besar yakni 0,82 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per hari. Bank Indonesia menyampaikan tingkat inflasi pada Maret 2022 tetap terkendali. Inflasi Maret diprediksi berada pada kisaran 0,32% secara bulanan per 9 Maret 2022. Dapat kita lihat pada diagram perkembangan harga pangan nasional bahwa bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit diperdagangkan lebih murah dibandingkan pada hari sebelumnya. Hanya harga minyak goreng yang harganya justru mengalami kenaikan. Hal tersebut pun membuat harga minyak goreng semakin melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Rata-rata harga minyak goreng di pasar tradisional mengalami kenaikan paling besar dibandingkan pada hari Jumat tanggal 18 bulan Maret, yakni sebesar 1.700 per kilogram. Berdasarkan wilayahnya, harga minyak goreng tertinggi berada di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 48.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng paling murah di Kota Jambi, yaitu senilai 18.400 per kilogram. Adapun harga minyak goreng di Jakarta rata-rata sebesar 21.000 per kilogram. Adapun dampak yang disebabkan oleh kasus minyak goreng itu dapat kita lihat di CV Rukun Makmur Sejati. Beberapa karyawan yang biasa mengerjakan pengemasan minyak goreng kini menganggur. Hal tersebut dikarenakan dalam setahun biasanya perusahaan minyak goreng tersebut memperoleh stok minyak sebesar 250 hingga 300 ton per bulannya. Namun pada saat ini mereka tidak memperoleh stok minyak goreng. Yang kedua, berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian para pedagang gorengan. Solusinya, yang pertama, pemerintah akan merombak kebijakan terkait minyak goreng sawit curah dari semula berbasis perdagangan menjadi industri. Yang kedua, untuk merespon kenaikan harga minyak goreng pada awal Januari 2022, pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Yang ketiga, pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.